Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Indonesia sedang mengebut modernisasi alat utama sistem persenjataannya termasuk pesawat tempur, kapal selam, dan juga kapal perang. Tetapi pemirsa, yang menjadi masalah utama dari soal ini adalah apakah jika Indonesia mampu membeli juga mampu merawatnya. Dan apakah pemilihan pesawat dari Prancis dan Amerika Serikat ini menandakan kita tidak lagi melirik Sukhoi? Kita akan membahasnya dengan Chairman Indonesia Center for Air Power, Marskal TNI Purnawirawan Cepi Hakim. Selamat pagi Pak Cepi. Selamat pagi, selamat pagi. Salam Suara saya sehat, bisa Pak. didengar jelas ya? Bisa sangat jelas Pak Cepi. Nah Ya, Pak Cepi, ini pembelian 42 pesawat Rafale dari Perancis. Apakah kalau dari penilaian Anda sudah sesuai dengan kebutuhan pertahanan di sektor udara Indonesia saat ini Pak? Ya, yang pertama adalah sekarang memang saat yang tepat untuk membeli fighter aircraft. Ya. Kenapa? Karena periode 10-20 tahun terakhir ini pesawat tempur itu berada pada titik keraguan-raguan dari para produsen apakah akan mengembangkan pesawat tempur lagi atau mengembangkan drone. Ya, ini sebagai risiko dari kemajuan teknologi. Dengan demikian, maka semua pabrikan pesawat fighter aircraft yang labelnya multi-role aircraft itu sedang menjual murah ya, dalam tanda petik ya, atau dengan paket ini, paket itu. Tapi itu mereka ingin menyelesaikan semua produk yang terakhir ini ya. Terakhir dalam pengertian karena kemajuan teknologi sudah memberikan sinyal bahwa ke depan fighter aircraft itu pada saatnya tidak akan dipergunakan lagi, tetapi orang menggunakan remote control atau drone dengan ciri-ciri khasnya lingkungan yang cyber world dan artificial intelligence. Tidak lagi pesawat-pesawat tempur yang menggunakan pilot sebagai pengemudinya. Jadi kesimpulannya ini adalah saat yang tepat untuk membeli karena orang pada jual murah. Kalau ditanyakan apakah sudah tepat atau tidak tepat, tentunya pemerintah punya perhitungan sendiri. Tepat atau tidak tepat itu ukurannya begini. Pesawat terbang itu adalah subsistem saja. Subsistem dari sistem pertahanan udara yang merupakan bagian dari sistem pertahanan negara. Jadi kalau kita berbicara tentang fighter aircraft di dunia sekarang ini, apakah itu Su-37, F-15, F-2, F-35, Rafale dan lain sebagainya, itu semua rata-rata air, ya, rata-rata air. Tinggal dia dimasukkan ke dalam sistem yang mana, sistem yang bagaimana dalam perspektif sistem pertahanan udara. Baik, Pak Cepi, kalau kita melihat tipe dari pesawat tempur yang akan kita miliki, Rafale dari Prancis, kemudian Amerika Serikat juga sudah memberikan lampu hijau terkait dengan pembelian atau penjualan F-15 36 unit untuk Indonesia. Nah, apakah ini sekali lagi, bagaimana kemudian kombinasi pesawat tempur dari Prancis dan Amerika ini bisa sekali lagi mensupport pertahanan Indonesia di sektor udaranya? Ya, tergantung desain ya dari sistem pertahanan udara yang akan disusun, yang akan dibangun. Mengenai apakah ini matching, apakah itu matching, sekali lagi itu nanti sistem yang menjawab. Tidak bisa kita bicara pesawatnya aja, nggak bisa. Karena pesawat itu tergantung subsistem lainnya, misalnya sistem command and control system, sistem pegelaran alutsista itu sendiri, pangkalan angkatan udara, radar, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan subsistem yang dipadu menjadi sebuah sistem yang bernama sistem pertahanan udara nasional. Baik. Nah, berarti yang harus dipikirkan tidak hanya pesawat tempurnya saja, begitu ya Pak Cepi, tapi ada ekosistemnya juga yang mendukung dari penggunaan pesawat tempur ini. Apakah Indonesia memang sudah memiliki kesiapan itu semua Pak? Mungkin mulai dari pilotnya, teknisinya, laboratorium perawatannya, seperti apa Pak? Nah, itu pertanyaan lain lagi ya, karena begini, sistem persenjataan itu memerlukan dukungan yang utuh ya, dukungan yang utuh itu dalam pengertian hardware, software, dan manware ya. Dan itu tidak mudah membangunnya.
Jadi saya ingin menjelaskan di sini kalau kita mengembangkan pesawat-pesawat yang biasa kita beli dari Amerika atau yang biasa kita beli dari Rusia atau yang biasa kita beli dari Prancis misalnya, maka itu berdampak banyak pada banyak hal ya, pada education and training, pada ground support equipment, pada laboratorium kalibrasi, pada banyak hal ya, taktik dan strategi yang khas dari tiap-tiap tipe pesawat. Jadi kalau kita membeli sebuah pesawat yang baru dari negara yang baru, itu pasti lebih mahal ya, ongkosnya pasti lebih mahal. Walaupun masih belum tentu juga, karena kan sekarang lagi obral, jadi mungkin dia jualnya lebih mahal sebenarnya, tapi dia kasih ekstra, misalnya menambahkan radar guidance-nya, radar guidance sistemnya atau trainingnya atau lain. Jadi menjadi relatif semuanya. Intinya adalah kalau kita memberikan membeli sebuah pesawat, itu kita membeli subsistem yang harus match dengan sistem besarnya, sistem induknya. Oke, berarti ketika kita membeli sebuah pesawat tempur baru sekarang jenis Rafale dari Prancis, Pak Cepi, tentu juga harus diikuti dengan terkait dengan treatmentnya, maintenance-nya dan sebagainya yang juga terkategori baru untuk Indonesia. Berarti untuk instalasi ini juga harus terbangun. Oh iya dong, nanti gimana operasinya? Ground baterainya gimana kalau nggak ada misalnya? Ground powernya gimana? Ya, intinya begini, kalau kita beli pesawat baru, maka sebenarnya kita membangun sistem yang baru. Ya, kalau soal mahal murah itu relatif karena paket pembelian atau penjualan itu bermacam-macam. Tetapi dua hal yang pasti harus menjadi pertimbangan utama, yaitu dia match dengan sistem yang telah kita bangun. Ya. Dan yang kedua, kita seyogianya memperoleh keuntungan dari mekanisme trade off namanya. Jadi kalau kita beli 42 banyak sekali, itu pasti ada gentleman agreement. Kalau kita membeli pesawat sekian banyak, kita akan mendapatkan trade off. Kita mendapatkan misalnya begini, nanti itu pesawat kita belikan bukan beli kayak ke toko kita beli pesawat ini terus dibungkus, enggak. Itu pesawat sebagian mungkin seperti di toko, tapi sebagian besar akan baru dibangun. Waktu dibangun itu, siogianya hendaknya kita juga dapat berpartisipasi, misalnya memberdayakan PTDI misalnya. Apakah itu dalam maintenance, apakah dalam komponen-komponen tertentu yang memang kita sudah memiliki kemampuan untuk membuatnya. Itu gambaran-gambaran umumnya. Ya, sekali lagi kalau kita beli pesawat tuh kita beli subsistem, tetapi kalau kita beli pesawat itu kita harus membangun sistem yang baru, dan kalau kita membeli sistem yang baru itu hendaknya kita mendapat juga keuntungan transfer of technology dan memberdayakan aircraft manufacturer yang kita miliki untuk menuju ke kemandirian nantinya. Baik, nah Pak, selain berbelanja, tentu ini ada target lain yang harus dicapai oleh Indonesia, pasti transfer of technology. Betul. Ini seperti apa sih Pak capaian yang harus bisa dicapai oleh Indonesia dengan pembelian ini berikut dengan transfer of technology-nya? Nah, saya nggak tahu, saya nggak ikutin perkembangan. Tapi dalam bayangan saya, pasti sudah dipikirkan bagaimana mekanisme transfer of technology setiap saat kita membeli produk dengan teknologi yang mutakhir. Itu pasti. Kenapa? Karena itu yang menjamin sustainability, menjamin keterlanjutan, keberlangsungan pengoperasian pesawat itu sendiri. Kita kan harus punya SDM yang harus dilatih untuk terbangnya, untuk maintenance-nya, untuk ground support-nya, dan lain sebagainya. Baik. Pak Cepi, pada saat tahun 2003 kita flashback 19 tahun yang lalu saat Anda menjadi Kasau, Indonesia pada saat itu memboyong pesawat tempur Sukhoi dari Rusia. Apa pertimbangan utamanya Anda pada saat itu mengapa lebih cenderung memilih pesawat buatan Rusia? Pertimbangan ketika itu yang utama adalah kita tengah diembargo oleh Amerika. Dan kita nggak bisa berdiam diri karena kita kemudian sistem pertahanan udara kita tidak bisa berjalan. Bagaimana caranya? Ya terpaksa kita beli dari Rusia pada waktu itu. Secara bergurau aja nih, gurauan aja nih, bercandaan aja ya. Pada waktu itu kan kita belinya cuman berapa biji.
Sebab begini, beli pesawat itu, beli barang itu kan ada ukurannya yang standar ya. Misalnya kalau kita beli kain kan meteran, kalau kita beli sepatu tuh sepasang, 2 pasang. Begitu juga pesawat, kalau kita beli pesawat tuh ukurannya adalah skadron atau paling enggak flight lah. Jadi satu skadron itu biasanya antara 14-16 pesawat. Kemudian kalau satu flight itu kira 3 atau 4 pesawat. Pada waktu itu kita membeli satu skadron minimal ya, untuk menjadi 2 skadron. Tapi tahapan-tahapan itu agak sulit dengan beberapa kendala yang kita hadapi. Kita belinya sedikit-sedikit ya, bertahap. Walaupun itu kita tuangkan juga dalam perencanaan yang matang tentunya karena itu barang mahal ya. Jadi ada yang secara sinis nanya gitu, Pak itu apa benar kita cuma beli 3 atau 4 pesawat itu kan harusnya kan satu skadron. Oh benar kita cuma beli itu untuk wake up call Amerika aja, saya bilang, karena Amerika menahan kita untuk tidak bisa beli spare part pada waktu itu, ya kita beli aja sesuai. Itu bercandaannya. Tetapi itu bagian dari air diplomacy ya, bagian dari bagaimana kita berdiplomasi di antara 2 kekuatan besar ya. Kalau kita mengalami kesulitan mengoperasikan sebuah pesawat produk dari negara tertentu, kita nggak bisa diam kan, kita harus membeli ya, kita harus mencari alternatif. Yang terbaik adalah bikin sendiri sebetulnya, tapi kan panjang menuju ke mandirian produksi pesawat, apalagi yang pesawat terbang yang mutakhir. Baik, nah jadi ada peralihan ya Pak ya dari tahun 2003 ke sekarang dari Rusia, kemudian kita sudah tidak memilih Rusia lagi. Tadi Bapak juga sempat sebut soal air diplomacy. Apa sih Pak sebenarnya yang saat ini sedang Indonesia lakukan terkait dengan air diplomacy? Mengapa memilih Perancis dan Amerika Serikat, bukan Rusia lagi? Ya, keputusan yang sebenarnya saya nggak tahu latar belakangnya, tapi kita kan bisa membaca aja. Kalau kita melihat begini, sekarang kan ada US-China trade war, ya, perang dagang, ya. Kemudian ada AUKUS, ya, itu Fakta Pertahanan Amerika, Inggris, Australia, ya. Kemudian ada ketegangan di South China Sea misalnya, ya. Jadi ini adalah perkembangan lingkungan yang harus kita baca. Setelah ini itu kita dengan mudah bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa sekarang terjadi persaingan yang ketat antara Amerika dengan Cina. Ya, persaingan yang ketat bisa juga dikatakan sebagai Barat dengan Timur. Respon Cina pada waktu pembentukan AUKUS, dia mengingatkan Amerika, Amerika, Anda membangun AUKUS itu berarti membangun perang dingin loh. Perang dingin tuh pada waktu NATO dengan versus Fakta Warsawa, ya, negara blok Barat dengan negara blok Timur pada waktu itu. Apa yang diingatkan dengan perang dingin itu adalah perlombaan persenjataan. Apa yang intisari dari perlombaan persenjataan, yaitu balance of power. Jadi rebutan pengaruh sebenarnya. Nah, Indo-Pasifik sekarang menjadi ajang rebutan pengaruh 2 kekuatan besar yang boleh kita katakan untuk sementara waktu antara China dan Amerika. Itu dampaknya juga pasti dengan keputusan membeli Rafale misalnya. Ya, itu bisa dianalisis tersendiri. Itu kompetensi orang-orang yang menganalisis tentang hubungan internasional, tentang diplomasi. Ya, itu bukan kompetensi saya. Saya di pertahanan aja. Dikit-dikit bolehlah tentang international relationship, karena itu beririsan juga. Baik. Pak Cepi, kalau kita korelasikan ya pembelian 42 Rafale kemudian 36 F-15 dari Amerika Serikat, sebetulnya seberapa signifikan kalau kita kaitkan juga tadi penjelasan Anda terkait dengan air diplomacy, seberapa signifikan pembelian puluhan pesawat ini juga bisa mendukung secara teknis pertahanan udara Indonesia khususnya terkait dengan isu Laut Cina Selatan? Ya, semua pertambahan subsistem senjata itu pasti increasing power, itu pasti.
Tapi seberapa besar pengaruhnya, ya tunggu dulu. Itu akan banyak lagi pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhinya. Sekali lagi saya ingin menggarisbawahi, kalau kita menganalisis pesawat itu sama kita menganalisis kancing gitu ya, kancing. Ya, ini kancing ini buat baju yang bagaimana nih? Untuk baju piyama, apa baju jas, atau untuk apa? Jadi analoginya seperti itu ya. Sehingga kalau dikatakan seberapa besar pengaruhnya, ya bagi baju apa yang lagi kita bikin gitu. Dan baju itu punya pengaruh yang sangat dominan terhadap banyak hal ya, terutama tentang foreign policy, tentang balance of power di kawasan ya, di regional ya. Dan itu tidak mudah untuk bisa mengambil kesimpulan di situ, karena kan ada bargaining power, ada begini begitu ya, plus minus dan sebagainya. Baik, Pak. Dari pengalaman Pak Cepi, berarti dari pembelian yang sudah dilakukan oleh Indonesia saat ini, apakah ini merupakan pembelian yang terbesar, yang paling tepat keputusannya diambil mungkin di saat situasi seperti ini, Pak? Kalau paling besar iya, karena kita belum pernah memutuskan sekaligus membeli pesawat sebanyak 42. Itu pasti paling besar. Kalau paling tepat itu menjadi sangat relatif. Mengapa? Karena begini, pesawat terbang digunakan untuk perang itu berangsur-angsur meningkat teknologinya ya. Dari cuman ngintip-ngintip sebagai pesawat pengintai, kemudian dia bisa bisa menyerang itu ada dua ya, air to air sama air to ground. Apakah dia berantem di udara, apakah dia menyerang. Sebelum perang ya, kalau pre-war, maka pesawat-pesawat yang dikembangkan itu adalah pesawat-pesawat yang air to air, karena dia ngintip-ngintip sama nyerang, nanti dihadang oleh yang punya rumahnya, dia berperang di udara. Itu pre-war. Tapi begitu wartime, maka yang berperan bomber. Karena apa? Dia akan membawa bom untuk segera menyelesaikan perang, untuk segera menang. Hiroshima Nagasaki itu adalah contoh utama dari bagaimana bomber itu berperan besar. Itu sebabnya negara-negara barat ya, dengan kemenangan Hiroshima dan Nagasaki, dia lebih mengembangkan pesawat-pesawat bomber. Sementara negara timur mereka dari pengalaman yang dihadapinya, mereka lebih mengembangkan pesawat-pesawat yang untuk air to air ya. Nah, itu tapi bukan berarti dia tidak mengembangkan bomber, dia tetap. Makanya ujungnya sekarang semua pesawat tempur itu dikatakan multi role. Multi role itu artinya dia bisa air to air dan dia bisa air to ground. Nah, itulah penyempurnaan. Dan sekarang teknologi maju lagi. Sekarang bukan hanya air to air dan air to ground, tetapi juga drone ya, tanpa pilot lagi. Dan tanpa pilot ini banyak sekali keuntungannya. Di samping korban manusia tidak ada, load yang tadinya untuk pilot dan ejection seat yang cukup besar itu bisa diisi dengan persenjataan atau peralatan avionik untuk pertempuran di udara atau untuk pengeboman di sasaran-sasaran permukaan. Baik, Pak Cepi, tentunya kita berharap pembelian puluhan pesawat tempur baik dari Prancis dan juga Amerika Serikat ini juga bisa selain meningkatkan pertahanan Indonesia di sektor udara, juga bisa mengejar untuk target MIF atau Minimum Essential Force di tahun 2024. Terima kasih Chairman Indonesia Center for Air Power, Marskal TNI Purnawirawan Cepi Hakim sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat. Selamat pagi, Pak.